Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Aryan Syarahab, NIM 22215. Di sini saya akan menjelaskan yaitu acara 3, pengenalan penyakit tanaman. Penyakit tanaman dapat diartikan sebagai gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh patogen dan non-patogen yang menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan pada bagian-bagian tertentu atau keseluruhan dari tanaman yang tidak dapat berjalan sesuai fungsinya dengan normal dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan pada tanaman dan dapat menyebabkan kematian tanaman tersebut. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat tulis, buku, dan kamera. Kemudian untuk bahan yaitu tanaman terserang patogen seperti bonggol pisang, daun kopi, dan daun cabai. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama bakteri, yaitu bonggol pisang dipotong di bagian yang diduga terinfeksi oleh bakteri dan dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu bisa dilakukan pengamatan. Apabila bagian bonggol pisang yang dipotong tersebut mengeluarkan cairan bening, maka diduga dari dalam bonggol pisang tersebut terdapat bakteri. 2. Jamur. Menggunakan daun kopi yang bergejala karat atau kering. Amati gejala serangan secara makroskopis serta amati hifa dan spora jamur penyebab penyakit karat daun secara mikroskopis. Ketiga, virus. Menggunakan daun cabai, amati gejala serangan virus pada daun tersebut, yaitu daun menguning, keriting, mengkerut, serta dapat terlihat adanya kutu kebul berwarna putih di bagian bawah daun. Baiklah, selanjutnya yaitu pertama jamur. Dengan bahan daun kopi yang berkarat atau kering di beberapa bagian. Meluasnya bercak pada daun kopi sebagai tanda berkembangnya penyakit. Pada sisi bawah daun kopi yang terserang karat menunjukkan adanya bercak-bercak yang semula warna kuning muda yang akhirnya akan menjadi kuning tua. Kendala dalam peningkatan produktivitas kopi yang sampai saat ini sering dijumpai yaitu adalah infeksi penyakit utama karat daun yang disebabkan oleh jamur Hemileia fastatrix. Kemungkinan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan serangan OPT dalam ruang dan waktu tertentu, dan penyebaran penyakit hanya terbatas pada musim hujan dan timbulnya karat tampak jelas sekitar 3-6 minggu pada musim kering. Kemudian untuk pengendalian secara biologis adalah cara pengendalian dengan menggunakan musuh alami, yaitu jamur verticillium adalah hiperparasit, yaitu jamur yang dapat memarasit jamur lain pada penyakit karat daun kopi. Penyakit karat daun kopi berkembang pada suhu minimum 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Baiklah, yang selanjutnya itu yang kedua, bakteri dengan bahan bonggol pisang. Gejala internal ditandai oleh pencoklatan jaringan pembuluh diawali dengan penguningan jaringan pembuluh di akar dan bonggol. Selanjutnya berubah warna menjadi merah atau coklat pada pembuluh vaskular, pada pseudostem, dan kadang-kadang pada tangkai tandon gejala. Gejala ini disebabkan oleh dua jenis patogen yaitu bakteri Pseudomonas solanacearum dan jamur Fusarium oxysporum FSP cubense. Kedua jenis mikroorganisme parasit tersebut menyebabkan kematian tanaman sehingga sangat merugikan petani dalam usaha tani pisang. Di lapangan, gejala luar penyakit busuk batang pisang baik yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur mempunyai gejala serangan yang hampir sama, yaitu daun yang masih tegak sama-sama menguning meski secara detail berbeda. Selanjutnya yang terakhir yaitu virus dengan bahan daun cabai. Gejala virus keriting daun cabai dicirikan dengan melengkungnya tepi daun ke atas, menguningnya pembuluh darah, dan pengurangan ukuran daun. Selain itu, pembuluh daun menjadi bengkak dengan pemendekan ruas dan tangkai daun. Daun yang lebih tua akan menjadi kasar dan rapuh. Penyebab utama terjadinya penyakit daun keriting pada tanaman cabai yaitu serangan OPT berupa serangga. Serangan yang bisa menyebabkan keriting adalah jenis kutu dan aphids. Kedua serangga ini menghisap cairan tanaman melalui daun dan pucuk muda. Penyakit ini dapat menyebar dengan cepat jika disertai dengan keberadaan vektornya, yaitu serangga penyebar virus. Untuk faktor perkembangan kutu kebul dipengaruhi oleh iklim, suhu, kelembapan udara, dan curah hujan, berpengaruh langsung terhadap siklus hidup, tetapi terdapat perbedaan besarnya pengaruh lingkungan terhadap vektor. Baiklah, dari sekian penjelasan yang telah saya sampaikan, kesimpulannya itu untuk pengendalian dari berbagai penyakit itu bisa dilakukan dengan pengendalian biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alami, kemudian dengan cara pengendalian kimia yaitu dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Akan tetapi pengendalian ini terbilang mudah, tetapi akan memiliki dampak negatif, yaitu contohnya menimbulkan polusi udara. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian secara mekanis, yaitu
memindahkan bagian tanaman atau tanaman yang terserang penyakit secara langsung, baik dengan menggunakan tangan atau dengan alat bantuan pertanian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.